Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram Johim. Saya akan mempresentasikan ringkasan tentang teknik kompilasi yang telah dipelajari selama semester 5 ini. Saya akan menjelaskan konsep dasar kompilator, input dan analisa leksika, konsep dan notasi bahasa, keempat ada pemrograman PHP, kelima ada pemrograman C++, dan terakhir ada pemrograman Python. Pertama kita masuk ke konsep dasar kompilator. Kompilator adalah proses menerjemahkan program dari bahasa tinggi ke bahasa mesin. Selanjutnya ada translator. Translator dibagi dua, yaitu compiler dan interpreter. Ketiga ada perbedaan compiler dan interpreter. Compiler perbedaannya prosesnya cepat saat dijalankan dan mendeteksi semua kesalahan sekaligus, sedangkan interpreter cocok untuk uji coba program kecil dan mendeteksi kesalahan baris demi baris. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Ada 3 jenis bahasa pemrograman, yaitu bahasa mesin, bahasa assembly, dan bahasa tingkat tinggi. Kesimpulannya adalah kompilator adalah jembatan antara bahasa manusia dan bahasa mesin, memungkinkan pengembangan program yang lebih efisien dan fleksibel. Translator seperti assembler, compiler, dan interpreter memiliki peran khusus dalam mengubah kode sumber ke bentuk yang dimengerti komputer. Selanjutnya, input dan analisa leksikal. Dalam input dan analisa leksikal, kita mempelajari penganalisan leksikal, tingkat bahasa pemrograman, leksikal analisis, parser atau syntax analyzer, semantic analyzer, intermediate code, dan kualitas compiler. Kualitas compiler bergantung pada algoritma, ukuran program hasil, dan fasilitas integrasi seperti IDE. Analisa leksikal adalah langkah penting dalam kompilasi yang memastikan struktur dasar kode program benar sebelum diproses lebih lanjut. Proses ini terintegrasi dengan analisa sintaks dan semantik untuk menghasilkan kode yang efisien. Selanjutnya ada konsep dan notasi bahasa. Dalam pemrograman, kalimat dikenal sebagai ekspresi, kata sebagai token, dan kelompok karakter yang membentuk token disebut lekseme. Dalam konsep dan notasi bahasa, kita juga mempelajari grammar dan hierarki Chomsky, terus ada parsing proses penurunan, intermediate code, dan notasi BNF, diffuse norm form. Notasi BNF digunakan untuk mendefinisikan sintaks bahasa secara formal. Bahasa pemrograman memiliki struktur yang kompleks dan memerlukan definisi formal agar dapat diterjemahkan oleh komputer. Tata bahasa atau grammar menjadi fondasi dalam memahami dan membangun bahasa, dimulai dari teori sederhana seperti hierarki Chomsky hingga implementasi praktis menggunakan notasi BNF. Parsing menjadi langkah penting dalam menganalisis struktur sintaks untuk membentuk program yang valid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemrograman PHP. Sejarah PHP dikembangkan pertama kali oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Terus ada keunggulan PHP. Pertama ada cepat dan gratis. PHP dapat digunakan tanpa biaya. Kedua, mudah digunakan, cocok untuk pemula maupun profesional. Ketiga, serbaguna, bisa dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows atau Linux atau Mac mungkin. Dan aman, source code PHP tidak terlihat oleh pengguna. Dan yang terakhir, open source, dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Ciri-ciri PHP, extensible berupa .php, terus sensitif terhadap huruf besar dan kecil, setiap perintah diakhiri dengan tanda titik koma, berintegrasi dengan HTML, dan membutuhkan aplikasi web server untuk menjalankannya seperti XAMPP. Nah, berikut contoh program dasar dari PHP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemrograman C++. Pemrograman C++ adalah pengembangan dari bahasa C yang memperkenalkan konsep OOP sehingga lebih fleksibel dan modular. Dengan IDE seperti Dev C++, proses pengembangan menjadi lebih mudah, mulai dari menulis kode hingga menjalankan program. Struktur bahasa yang terorganisir menjadikannya salah satu bahasa pemrograman yang sangat efisien dan banyak digunakan di dunia pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah contoh kode dasar dalam C++. Dan yang terakhir ada pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman yang fleksibel dan efisien untuk berbagai jenis aplikasi, mulai dari pemrograman sederhana hingga kecerdasan buatan. Dengan sintaks sederhana dan dukungan komunitas besar, Python menjadi pilihan yang sangat populer. Berikut adalah penjelasan dan kode dasar pada Python. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.